Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MU Official, kita kembali lagi ke channel kesayangan kita ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa G30 SPKI. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah G30 SPKI kan? Peristiwa ini termasuk salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yang mana tragedi ini termasuk sebagai tragedi nasional yang mengancam keutuhan NKRI. Nah, sesuai namanya, G30 SPKI ini terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Meskipun sudah lama ya kejadiannya, sekitar 57 tahun yang lalu, namun hingga saat ini tragedi ini masih menjadi tragedi yang paling kontroversial dan menyisakan banyak misteri. Akibat dari peristiwa G30 SPKI ini, antara PKI dan TNI banyak menimbulkan korban para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Nah, peristiwa ini terjadi selama 2 hari 1 malam, tepatnya di tanggal 30 September tahun 1965 sampai tanggal 1 Oktober tahun 1965. Latar belakang dari peristiwa G30 SPKI ini sebenarnya adalah karena persaingan politik. Nah, pada saat itu PKI itu adalah salah satu partai politik yang terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Karena merasa sebagai kekuatan politik di Indonesia, PKI khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang semakin menurun. Karena di awal bulan Agustus tahun 1965, tiba-tiba setelah selesai berpidato, Presiden Soekarno pingsan. Sehingga kejadian ini tuh menyebabkan banyak pihak yang beranggapan bahwa usianya Insinyur Soekarno ini tidak akan lama lagi. Sehingga muncullah pertanyaan besar, siapa nih yang akan jadi pengganti Presiden Soekarno selanjutnya? Nah, karena pertanyaan besar ini muncul, maka persaingan semakin sengit antara PKI dan TNI. Jadi seperti itu. Yang kemudian, Letnan Kolonel Untung ini menunjuk Letnan 1 Dul Arif sebagai ketua pelaksana penculikan. Nah, korban penculikan yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 diantaranya adalah 6 jenderal. Yang pertama, ada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian yang kedua adalah Mayor Jenderal Suprapto. Yang ketiga adalah Mayor Jenderal Haryono. Kemudian yang keempat ada Brigadir Jenderal Panjaitan. Dan yang kelima ada Brigadir Jenderal Sutoyo. Dan ada satu nih perwira tinggi, yaitu Letnan 1 Pierre Tendean. Salah satu jenderal yang lolos dari peristiwa G30 SPKI ini adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun, salah satu putri beliau juga menjadi korban keganasan G30 SPKI yang bernama Ade Irma Suryani. Kemudian, ada satu juga seorang polisi, yaitu Brigadir Polisi KS Tubun yang sedang berjaga di rumah Dr. Laimina. Nah, peristiwa ini tuh tidak hanya di Jakarta saja, namun juga merembet ke area Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga korban, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para petinggi militer Angkatan Darat, pasukan G30 SPKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia, dan di sana mereka juga mengumumkan dengan adanya dekrit yang diberi nama Dekrit Nomor 1. Dekrit Nomor 1 berisi sebuah pernyataan, yaitu G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara Indonesia. Setelah banyak menerima laporan dari berbagai pihak, banyak sekali petinggi TNI Angkatan Darat yang tidak diketahui keberadaannya, Jenderal Soeharto saat itu sudah memiliki perkiraan, yaitu para petinggi militer ini diduga diculik dan dibunuh. Sehingga pada saat itu juga beliau mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan memutuskan untuk melakukan penumpasan terhadap para pemberontak G30 SPKI. Para anggota TNI kemudian menetralisasi area di Lapangan Merdeka. Setelah itu, Jenderal Soeharto mengutus Kolonel
Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung Radio Republik Indonesia serta pusat telekomunikasi. Nah, tepat di hari itu juga pukul 8 malam, gedung Radio Republik Indonesia berhasil dikuasai kembali oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan saat itu juga Jenderal Soeharto mengumumkan bahwa adanya upaya pengambilan kekuasaan dari G30 SPKI dan menyampaikan kondisi Presiden Soekarno beserta Jenderal Abdul Haris Nasution dalam keadaan selamat. Nah, kemudian pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi masih terus berlanjut dan kali ini di kawasan Halim Perdana Kusuma. Di hari ini pula, pemerintah mendapatkan petunjuk di mana para jenderal itu diculik yang didapatkan dari seorang polisi yang bernama Sukitman. Dan ternyata polisi ini adalah korban yang selamat dari penculikan G30 SPKI. Berkat Sukitman ini, pemerintah berhasil menemukan di mana para jenazah petinggi militer Angkatan Darat ini ditemukan, yaitu di sebuah lubang sumur tua yang berada di desa Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah dari dalam sumur tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para jenazah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur dalam peristiwa pemberontakan ini diberikan penghargaan oleh pemerintah sebagai pahlawan revolusi. Upaya penumpasan terus berlanjut dan bahkan rakyat ikut mendukung dan membantu dalam operasi ini. Ada beberapa penangkapan pada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini. Nah, kemudian rakyat ini berdemo untuk menuntut untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, sehingga pada tahun 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang kita kenal dengan istilah Super Semar, yang berisi bahwa Presiden memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan dan stabilitas negara. Nah, itu tadi sekilas sejarah singkat peristiwa G30 SPKI. Nah, sahabat MU Official, jangan lupa hari ini sebagai tanda kita turut berduka cita secara nasional, marilah kita bersama-sama mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Dan jangan lupa besok di tanggal 1 Oktober kita mengibarkan bendera seutuhnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.